Ini kita akan belajar tentang perbedaan antara statistik deskriptif dan inferensial ya. Ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Nah, apa dimaksud dengan statistik deskriptif ya? Nah, namanya deskriptif ingin menggambarkan sebuah data pada sebuah populasi ya, menggambarkan data pada sebuah populasi. Itu disebut dengan statistik deskriptif. Kalau statistik inferensial ingin membuktikan sebuah hipotesis dari sebuah data, gitu ya. Dari sebuah data ingin menarik kesimpulan, membuat sebuah hipotesis, ya, mencari signifikansi dari sebuah kesimpulan. Apakah kesimpulan itu signifikan apa tidak signifikan? Nah, itu statistik inferensial. Nah, statistik deskriptif menggambarkan data. Misalkan di prodi psikologi ada berapa jumlah perempuan dan berapa jumlah laki-laki, ya. Berapa jumlah orangnya, ya, N-nya berapa. Kemudian persentasenya berapa. Nah, ini sudah masuk dalam statistik deskriptif, ya, statistik deskriptif. Seperti ini ya, frekuensi ya, frekuensi populasi atau frekuensi sampel. Ini sudah masuk ke dalam statistik deskriptif ya. Nah, juga statistik deskriptif selama dia hanya menggambarkan sebuah data maka disebut statistik deskriptif, seperti mengetahui rata-rata misalkan ya, rata-rata rata-rata misalkan prokrastinasi ya. Nah, prokrastinasi atau prokrastinasi akademik, menunda-nunda pekerjaan akademik ya, menunda-nunda penyelesaian tugas. Nah, misalkan kita ingin membedakan antara laki-laki dan perempuan misalkan ya, prokrastinasi akademik. Ini juga mendeskripsikan data antara kedua karakter sampel, ini juga masuk ke dalam statistik deskriptif. Misalkan ini prokrastinasinya ya, ini grafiknya misalkan berapa sih rata-ratanya ya, rata-ratanya misalkan laki-laki lebih tinggi misalkan mean score-nya ini ya, lebih tinggi, dan perempuan lebih rendah misalnya contoh misalkan ya. Nah, ini mean ya, mean scores ini sudah masuk dalam informasi deskriptif ya, mean score ya. Skor rata-rata ya, rata. Nah, apalagi yang ada dalam informasi statistik deskriptif juga skor maksimum ya, maksimum skor, minimum skor ya, itu juga termasuk informasi dari statistik deskriptif itu ya. Nah, jadi ada maksimum skor, minimum skor. Nah, ini seperti ini. Jadi ada maksimum, minimum ya, skor maksimal, skor minimal. Nah, kemudian termasuk informasi dari statistik deskriptif adalah standar deviasi ya. Ini rata skor prokrastinasi, ada batas deviasinya, penyimpangannya, ada batas penyimpangan ya. Nah, kita arsir ya. Nah, ini ada batas penyimpangannya ini. Nah, batas penyimpangan skor ini disebut dengan standar deviasi gitu ya, disebut dengan standar deviasi. Oke, nah apa arti standar deviasi? Arti standar deviasi adalah sebuah skor dalam sebuah populasi disebut masih menyimpang normal dari mean, dari tengah ini, nilai rata ini masih disebut deviasinya masih standar ya, masih standar, masih baku, itu sampai batas apa? Nah, itulah standar deviasi ya. Misalkan ini min-nya adalah 3,5. Ini misalkan min-nya 2,5. Standar deviasi pada kelompok laki-laki 0,3 misalkan. Ini pada kelompok laki-laki. Pada kelompok perempuan 0,5. Nah, jadi kalau pada laki-laki kan 0,3, berarti 3,5, di sini 3,8, di sini 3,2. Nah, selama skor prokrastinasinya masih antara 3,2 sampai 3,8 masih dianggap
standar deviasi masih normal ya, dikategorikan sebagai normal. Ini arti daripada standar deviasi. Namun kalau sudah lebih sini bisa dikatakan ekstrim. Nah, ini juga bisa dikatakan ekstrim gitu ya. Jadi skor normal adalah 3,2 sampai 3,8 itu contoh standar deviasi. Ini juga sama ya, 2,5. Jadi perempuan 0,5 berarti ini adalah 3, ini adalah 2. Nah, ini adalah skor normal. Di sini adalah ekstrim, di atas ini ekstrim, di bawah ini ekstrim. Ekstrim rendah dan ekstrim tinggi. Seperti itu penggunaan standar deviasi. Selain mean ya, ada semacam mean juga. Mean adalah rata. Ada juga median ya, median ini juga kecenderungan tengah ya. Kecenderungan skor tengah itu bisa dilihat dari median dan juga dari mean. Nah, bedanya kalau mean score itu kalau ada responden yang banyak yang ekstrim, itu mean-nya bisa tidak sesuai menggambarkan kelompok, tapi kalau median itu bisa lebih menggambarkan kelompok ketika ada skor ekstrim yang banyak di dalamnya gitu ya. Oke, nah ini masuk semua dalam statistik deskriptif. Lalu statistik inferensial. Nah, statistik inferensial ini kata kuncinya adalah dia menguji hipotesis. Nah, kalau sudah ada uji hipotesis di dalamnya, maka disebut dengan statistik inferensial. Nah, contoh nih, kalau sudah sampai pertanyaan risetnya, adakah perbedaan prokrastinasi yang signifikan antara laki-laki dan perempuan? Ya, ini kan grafiknya ada, tapi signifikan enggak? Nah, kita sudah masuk kepada statistik. Kalau kita mencari signifikan, sudah masuk ke dalam statistik inferensial. Nah, itu perbedaannya. Nah, sekarang kita akan bahas masuk kepada statistik inferensial ya. Pertama tadi contoh mengkomparasi, mencari signifikansi dari komparasi dua sampel. Ini sudah masuk statistik inferensial. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ya, hapus dulu. Yang kedua, contoh-contohnya ya, banyak nih kalau inferensial sebetulnya. Uji hipotesis banyak. Ingin membandingkan dua kelompok, udah tadi ya, compare, independent compare. Yang kedua, korelasi ya, korelasi gitu ya. Kita ingin menghubungkan misalkan antara prokrastinasi sama prestasi, prok dan pres. Nah, ada nggak sih hubungan antara keduanya? Semakin rendah prokrastinasi, semakin tinggi prestasi, kan gitu. Semakin tinggi prokrastinasi, semakin rendah prestasi. Nah, apakah hubungan tersebut signifikan? Ya kan? Apakah hubungan tersebut signifikan? Ini namanya uji korelasi. Seperti itu, uji korelasi. Ini masuk dalam statistik inferensial. Tadi udah uji beda. Kemudian juga termasuk uji beda sebelum dan sesudah. Ya, sebelum dan sesudah. Contoh misalkan ya, uji beda sebelum dan sesudah, atau mungkin bisa dikatakan pair sample ya, pair sample. Kalau ini independent compare sample ya, ini independent sample, uji beda independen, uji beda pair ya, sebelum dan sesudah. Contoh ya, karena misalkan di sebuah prodi terpilih mahasiswa yang prokrastinasinya tinggi. Nah, tinggi dia prokrastinasinya tinggi, lalu ada program ya, misalkan program pelatihan dari prodi, pelatihan riset, pelatihan motivasi dan sebagainya untuk menurunkan level prokrastinasinya ini ya, sehingga setelah ini sebelum, pre, dan sesudah, post. Setelah post dia menurun. Setelah pelatihan dari prodi
dia menurun, sebelumnya dia tinggi. Nah, ini kita ingin buktikan signifikan nggak penurunannya. Itu pakai inferential statistik juga, karena ingin menguji apakah penurunannya ini signifikan gitu ya, pre dan post ya, gitu ya. Nah, seperti itu. Biasanya habis pelatihan turun ya, sebulan lagi naik lagi deh, kambuh. Nah, kambuh. Nah, ini juga bisa diuji nih, kalau dari sini ke sini sama aja, berarti pelatihan ini ya sifatnya hanya sementara itu. Artinya perlu follow up, jangan-jangan gitu ya, perlu follow up. Nah, ini contoh-contoh dari statistik inferensial. Ada lagi keempat ya, contoh lain, contoh ya, uji model ya, misalkan prokrastinasi. Ini mempengaruhi misalkan prestasi. Nah, prokrastinasi ini disebabkan apa misalkan? Self efficacy misalkan. Nah, self efficacy juga mempengaruhi apa yang lain, misalkan stres akademik. Nah, stres akademik ini juga akan, nah misalkan seperti ini juga uji model ya, uji model ini agak rumit ya. Nah, ini juga termasuk statistik inferensial karena ada pengambilan kesimpulan, pengambilan hipotesis gitu ya. Nah, itulah perbedaan antara statistik